Ratusan umat Kristen, khususnya Jemaat GUP Dander, Jumat malam 20 Desember 2024 memadati Gereja Utusan Pantekosta yang terletak di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, untuk merayakan Natal di tahun 2024. Hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita sadari bahwa kasih Tuhan yang telah melayakan hidup kita, yang telah memampukan kita untuk melewati segala hal yang telah ada dalam kehidupan kita. Perayaan Natal ini dimeriahkan dengan konser rohani yang ditampilkan oleh pengurus Jemaat GUP Dander, mulai anak-anak, remaja, dan orang tua, yang mengusung tema The Messianic Blessing. Acara ini menampilkan lagu-lagu rohani inspiratif dan pesan-pesan keimanan yang mendalam. Perayaan Natal ini tidak hanya dihadiri Jemaat GUP Dander wilayah Kelurahan Ketami saja, melainkan juga beberapa jemaat luar daerah, yakni Jemaat Kabupaten Nganjuk. Mereka menyanyikan lagu-lagu favorit seperti The Messianic Blessing dengan aransemen yang indah dan menyentuh hati. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan pembacaan ayat-ayat Alkitab, refleksi rohani, dan doa bersama. Para jemaat terlihat khidmat saat menjalani ibadah Natal dan terinspirasi oleh pesan-pesan yang disampaikan. Dan kasih-Mu Kau turunkan kepada kami semua, sehingga ibadah hari ini sangat-sangat memberkati kami semua. Pemimpin pujian, pemain musik, LCD, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan mengurapinya, sehingga apa yang disuguhkan menjadi berkat bagi kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang belum datang dan sedang menuju tempat ini, Tuhan, lindungi mereka seperti Tuhan sudah melindungi kami, sehingga tiba dengan sukacita, damai yang daripada Engkau. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk saudara bisa duduk kembali. Hari ini Tuhan telah hadir di tempat kita. Kita akan menyaksikan senada dengan surga pujian.
pujian dari kaum bapak dan ibu. Kepada kaum bapak dan ibu dipersilakan. Kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kelas kecil anak-anak sekolah minggu. Mari kita akan sambut bersama-sama. Kepada kelas kecil anak-anak sekolah minggu dipersilakan. Tuhanku, Yesus setia. Tuhanku, Yesus hebat. Tuhanku, Yesus baik. Tuhanku, Yesus setia. Hidupku aman dalam Dia. Yang menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selamanya Dia menyayangiku. Yesus cuma Kau sahabatku. Yang menuntun hidupku, kasih-Nya sungguhnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus cuma Kau sahabatku. Yang menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku rasakan Kini tiba saatnya kita akan memasuki prosesi malam kudus. Kepada panitia mampu bisa dimatikan. Kepada petugas kirim, untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Titus Rubianto sebagai Kepala Jemaat GUPD Dander. Kepada Bapak Pendeta Titus Rubianto, untuk lilin yang kedua, saya minta kepada Bapak Pendeta Puji Purnomo selaku Ketua Wilayah 6 untuk menyalakan lilin yang kedua.
membantu menyalakan lilin kepada jemaat-jemaat. Dan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Apollos Sutantio dari GUP DI Wonorejo. Untuk yang keempat, lilin akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Daniel Sumarjo dari GUP DI Ketambi. Selanjutnya, lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Immanuel Prasojo dari GUP DI Sumberjo. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Paulina dari GUP Keatang. Lilin yang ketujuh akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal GUP DI Dander kepada Bapak Doser Dwi, dipersilakan. Mari kita akan bersama-sama memujikan pujian ini, Malam Kudus ini semua. Selamat
untuk siap kita beroleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mau bikin kesepakatan sama saudara semua. Saudara sepakat bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar, kado paling berharga yang diberikan kepada kita orang percaya. Amin saudara. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tukar apapun itu yang ada di dunia dengan Tuhan kita. Jangan pernah tukar Tuhan kita dengan apapun yang ada di dunia. Sekali kita ikut Yesus, selamanya kita akan ikut Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama pujikan ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru,
seluruh dunia bergembira menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia, membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah berkat anugerah yang telah Tuhan siapkan bagi kami semua. Malam ini kami akan merenungkan dan menikmati anugerah terbesar daripada Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan melanjutkan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Yang pada malam hari ini Panitia Natal memberikan satu judul, The Messianic Blessing, artinya anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan The Messianic Blessing ini? Saudara-saudara, karena anugerah sajalah kita semua diselamatkan. Seluruh umat manusia diberikan jalan, kesempatan untuk menikmati sukacita dan terlepas daripada belenggu-belenggu dosa, baik yang diturunkan oleh Bapa Adam dan Hawa manusia pertama, maupun apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mungkin yang kita sengaja maupun yang tidak, kita seringkali berbuat salah. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan bahwa manusia itu adalah tempatnya, bahkan sumbernya segala dosa dan kesalahan. Namun saudaraku, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut bahwa ada anugerah terbesar yang Tuhan sudah siapkan. Karena siapakah manusia yang bisa lolos daripada tuntutan hukum Allah? Dimanapun saudara, saya melihat dan saya pernah membaca dari kitab manapun, dari percayaan apapun, dari agama manapun, tidak ada seorang pun manusia yang bisa terlepas daripada tuntutan hukum Allah. Oleh karena itulah, apa yang telah diajarkan oleh Bapa dan oleh Tuhan dari sekalian banyak agama yang ada di dunia ini, menurut jalan dan keyakinan mereka masing-masing, mereka memberikan jalan, solusi untuk bisa keluar terbebas dari tuntutan hukum Allah itu. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur, kita umat Tuhan, kita umat Kristiani telah diberikan kesempatan melalui apa yang disebut dengan The Messianic Blessing, anugerah daripada Yesus Kristus anak Allah yang hidup, yang disebut Sang Mesias. Saudara-saudaraku, oleh karena itu mari kita akan membaca lebih dahulu, karena hal ini telah dinubuatkan jauh sebelum kehadiran Mesias itu sendiri lahir, yang kita peringati setiap bulan Desember. Saudara-saudaraku, jauh sebelumnya Alkitab telah mencatat bagaimana Allah berencana untuk menyelamatkan seluruh umat manusia setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, menurut daripada firman Allah, Bapa Adam dan Hawa yang terjatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya mari kalau kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, mengatakan kepada kita demikian, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara-saudara, nubuatan ini telah dituliskan oleh Musa jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias yang disebut The Messianic Blessing itu. Saudara-saudaraku, tetapi ayat ini menubuatkan kepada kita kelahiran Mesias atau Yesus Kristus, juga kelahirannya akan terjadi pada saat di tempat tertentu di dalam dunia ini, dalam
apa yang telah dituliskan di dalam sejarah. Saudara-saudaraku, karena kelahiran Yesus Kristus ini tidak hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi juga ditulis oleh para penulis-penulis sejarah, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab disebutkan bagaimana para Majus, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, tetapi mereka melihat perbintangan yang menunjukkan tentang kelahiran seorang anak manusia. Itu telah jauh diprediksi, telah dituliskan. Oleh karena itulah ini merupakan satu berita yang menakjubkan. Yesaya juga mencatat 4 nama yang diberikan kepada Mesias ini, yang tertulis kalau kita lihat saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita demikian, sebab seorang anak manusia telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku, inilah yang telah dinubuatkan jauh sebelum kelahiran Mesias itu sendiri. Di dalam kitab Yesaya yang kurang lebih ada 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, Yesaya telah mencatat dan menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus ini. Saudara-saudaraku, ada 4 nama yang dikatakan tadi yang terungkap di dalam apa yang kita sebut the Messianic blessing ini. Coba kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Yesaya tadi. Yang pertama, penasihat ajaib. Dituliskan di sana, namanya disebut penasihat ajaib. Mesias sendiri akan menjadi keajaiban adikodrati, hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Saudara-saudara, dalam Yesaya 28 ayat yang ke-29 juga dituliskan, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudaraku, ia akan menunjukkan kepada kita sifat-sifatnya, keberadaannya, apa yang telah akan dilakukan oleh Tuhan melalui semua perbuatan-perbuatannya. Penasihat ajaib ini akan merupakan penjelmaan hikmat Allah di dalam kehidupan manusia dan mempunyai kata-kata hidup. Kelak, saudaraku, selaku penasihat, ia akan menyingkapkan rencana dan keselamatan yang kekal bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan apa yang dimaksudkan dengan anugerah Allah yang pertama. Dia adalah anugerah yang menunjukkan penasihat ajaib, di mana seorang penasihat akan tidak hanya memberikan nasihat-nasihat, tuntunan-tuntunan, pengajaran-pengajaran, tetapi dia juga langsung memimpin kita dalam perjalanan kita menuju apa yang dipanggil, menuju panggilan Allah yang merupakan anugerah daripada Tuhan yang terbesar, di mana kita menyongsong keselamatan yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian nasihat dan keperkasaan roh mengenai pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, di mana penasihat ajaib ini mengajarkan kepada kita bagaimana perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah malam hari ini kita boleh bersuka cita karena keramuan Yesus Kristus ke dalam dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita.
supaya dia menawarkan anugerah. Maka barang siapa yang menerima, barang siapa yang percaya kepada yang diberikan sukacita, anugerah, dan keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan yang pendek malam hari ini akan membuat kepada kita semua untuk tetap percaya dan tetap berdoa serta menyembah kepada Tuhan, memohon pertolongan-pertolongannya agar semua apa yang telah kita inginkan Tuhan akan menolong kepada kita semua. Saudara-saudaraku, mari saya mengakhiri akan firman Tuhan ini dengan satu pujian. Grup musik bisa tampil ke depan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Saya ingat pujian yang ditulis oleh Insinyur Niko, pendeta Insinyur Niko ini akan memberikan hikmat dan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap kita percaya kepada Tuhan. Setelah pujian ini, Bapak Pendeta Mas Kudus, saya undang untuk ke depan menaikkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang sungguh mengerti telah memberikan Yesus bagi kami, sehingga kami beroleh pengharapan dan kehidupan. Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, biarlah kami tetap tinggal tetap di dalam Yesus yang memberikan pengharapan itu. Dan kuatkanlah kami apabila ada di antara kami yang sedang dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Kami percaya Tuhan selalu mengkuatkan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, karena kami rindu saat Yesus datang kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang sudah hadir dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman-Mu ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa kepada Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Kau telah memberikan firman kepada kami, anugerah terbesar yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang pada akhirnya Kau selamatkan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dan dipermuliakan nama-Mu. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk negara kami yang kami cintai. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dengan wakilnya, para menterinya, serta pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan, tolonglah di dalam mengemban kenegaraan ini, mereka benar-benar ada perasaan takut kepada Tuhan.
sehingga dengan perasaan itu mereka dapat membangun negara ini dengan baik, mencintai rakyatnya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya negara Indonesia yang kami cinta ini diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami yakin apapun yang akan terjadi ke depan, kami tidak tahu. Tapi satu perkara, kalau Kau campur tangan untuk negara kami, semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kota Kabupaten Kediri ini yang baru saja menyelesaikan pilkada. Biarlah Engkau akan memakai para pemimpin kami di Kabupaten Kediri ini. Kiranya Tuhan akan memakai mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk mengerjakan tugas pemerintahan dengan baik. Berkati mereka Tuhan, berikan kemampuan kesanggupan pada mereka agar pemerintahan di Kediri, kota maupun kabupaten dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak panjang kami panjatkan kepadamu, dan kami yakin hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin. Kita telah memasuki perayaan Natal. Kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kelas besar sekolah minggu GUPDI Dander. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Kepada sekolah minggu dipersilahkan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal GUPDI Dander tahun 2024 kepada Bapak Yusuf Dwi sebagai Ketua Panitia. Saya persilahkan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, di mana pada saat ini dengan sukacita kita bersama-sama dapat merayakan Natal di tempat ini. Untuk yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih mewakili panitia untuk semuanya saja yang sudah melalui di tempat ini, baik dari kelurahan, dari mungkin Bapak Kepolisian dan seluruh warga lingkungan RT 7. Kami mengucapkan terima kasih buat kerawannya pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih khususnya buat seluruh jemaat di tempat ini, untuk panitia, untuk lingkungan juga warga RT 7 yang sudah bekerja sama, bergotong royong untuk mensukseskan acara kita pada saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam kami mungkin dalam menyelenggarakan acara pada saat ini. Dan biarlah melalui momen Natal pada saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah melalui hidup kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan, dan melalui hidup kita pula nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat Natal, berkat dari Tuhan Yesus dan sejahtera yang sangat luar biasa menyertai setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Dander. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di gereja ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Hampir 9 kali Natal hampir bulan, nanti menandakan saya sudah 9 tahun di sini. Mumpun damu saya di sini. Ya, terima kasih. Dan saya tadi jalan dari luar, ada bapak-bapak RT RW yang juga turut diundang. Terima kasih Pak RT, Pak RW atas sempuyungnya bersama kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, di waktu doa oleh Pak Pendeta, salah satunya juga ucapan syukur karena kita khususnya Kota Kediri dan masyarakat Indonesia baru saja melaksanakan kegiatan pemilu kada di Kota Kediri, khususnya di Kelurahan Ketami. Puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Saya yakin itu atas doa panjenengan semuanya. Dan nanti semoga pemimpin yang terpilih bisa ngayomi kita semuanya. Itu harapan kami. Selanjutnya saya pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Saya berpesan jangan hanya Natal sebagai sebuah rutinitas biasa, karena mungkin setiap tahun pasti dirayakan, tetapi saya minta pada panjenengan bisa menjadi garam dan lilin di tengah-tengah masyarakat. Itu pesan saya, tetap guyup, rukun satu sama lain, karena yang dibutuhkan itu silaturahmi, kekerabatan yang erat. Pesan saya. Sekali lagi matur nuwun kepada seluruh jemaat yang sudah hadir dan bisa merayakan Natal pada tahun ini dengan gembira, riang gembira. Tidak banyak mungkin yang perlu saya sampaikan karena tadi saya yakin Pak Pendeta sudah banyak memberikan khotbah, petuah, nasihat yang banyak. Saya iri tadi ada adik-adik sudah bernyanyi, bapak-bapak yang senior. Saya tak memberikan sedikit suara saya tak panjenengan boleh. Tapi nanti saya minta panjenengan ikut menyanyi. Pesan saya, berbuat baiklah selama panjenengan masih diberi kesempatan. Saya ajak panjenengan pasti bisa ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi sama-sama ya. Teruslah berbuat baik kepada sesama, teruslah menjadi garam dan lilin bagi sesama. Terima kasih, selamat Natal, Gusti memberkati. Amin. Sehat ajaib, Allah yang perkasa.
sini. Puji nama Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa besok Natalan di GUP Jemaat Tanjung. Mana Pak kepalanya tadi? Oh ya, oke. Teman-teman dari di sana untuk bersama-sama beribadah. Yang lain usul hukumannya saya lupa nanti kalau diumumkan lupa hadir. Maka itu besok hadir di GUP Jemaat Tanjung. Atas nama pribadi, atas nama ketua wilayah, kami menyampaikan selamat Natal untuk gereja utusan Pantai Besar Jemaat Dander, untuk semua kerabat, untuk semua jemaat, baik yang ada di GUP maupun yang di luar GUP. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Sehingga kami boleh secara leluasa menikmati ibadah ini. Semua karena turut campur tangan Allah yang luar biasa, yang dahsyat dan luar biasa. Memberkati panitia yang telah berjerilah untuk mengadakan ibadah dan perayaan Natal ini. Memberkati juga terlebih gembalamu, yaitu Bapak Peter Wiyanto. Semakin berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dalam mengembalakan jemaat di gereja utusan Pantai Besar Jemaat Dander. Bapak kami yang di surga yang mulia, kalau memberkati hari ini ada di GUP Dander, maka besok juga memberkati perayaan Natal di GUP Tanjung. Semua diberkati Tuhan, semua diberkati Tuhan. Yang hadir tanpa terkecuali, yang telah mendengar firman Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita berdananya. Tidak ada seorang pun yang diberkati Tuhan kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka mereka diberkati. Terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapak. Sampaikan di rumah dengan selamat, baik kami yang berjalan kaki maupun naik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sampaikan di rumah dengan selamat, tidak ada halangan apapun. Seperti engkau juga menyampaikan dari rumah menuju ke tempat ini dengan selamat. Terpuji namamu Tuhan, kekal namamu selama-lamanya. Terima berkat anugerah yang datang dari Allah. Angkat tanganmu, tujukan arah pandangmu selama kali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, dari sakit penyakit, dari ketidakberuntungan, dari godaan kuasa kegelapan. Selalu ada pada jalan-jalan kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka kau akan menerima keberuntungan. Adapun berkat berasal daripada Allah di dalam putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan ibadah sore petang ini, telah mendengar firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, siap diberkati dan memberkati orang lain serta menjadi bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sehati dengan sepakat dengan saya katakan haleluya, amin. Tema Natal The Messianic Blessing bukan hanya sekedar konser, tapi juga momentum untuk membagikan kasih sayang dan damai Tuhan kepada semua orang. Perayaan Natal GUP Dander, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berlangsung sukses hingga akhir dan menginspirasi jemaat umat Kristen. Acara ini menjadi simbol kebersamaan dan keimanan yang kuat dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus.
Tim Liputan, Toho TV.